Aku juga baru dibaptis sih. Oh, kakak baru dibaptis. Coba aku mau dengar deh kesaksian kakak sedikit. Silakan kak. Silakan, silakan. Kesaksian apa tuh? Maksudnya gimana? Kan kakak baru dibaptis. Kenapa kakak bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan kakak? Silakan kalau kakak tidak keberatan. Kalau ingin kesaksian silakan. Gimana? Nanyanya gimana? Aku mau dengar cerita kakak. Kenapa kakak memilih dibaptis dan mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kakak? Gitu. Gimana ceritanya? Kejadiannya gimana? Kakak bisa percaya sama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silakan. Oh, itu awalnya itu kan aku latar belakang ateis ya. Oh kakak ateis, yes. Nah, terus karena karena beberapa faktor, akhirnya aku memilih Katolik untuk menaungi lah ya bisa dibilang. Nah, dulu aku berpikir ya, mau bertuhan, mau nggak bertuhan, dunia ini akan seperti itu. Nggak akan ada perubahan kok. Cuman bagaimana orang itu menjalani kehidupannya dengan keyakinan masing-masing. Mungkin kalau orang Islam menjalani kehidupannya dengan sholat, nggak makan babi. Kalau orang Kristen, ya kalau minggu ke gereja dan dia meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang Buddhis ke wihara dan mengikuti apa yang diajarkan Siddhartha Gautama, kan gitu ya. Nah, terus seiring berjalan aku ikut katekisasi, aku Katolik ya. Terus setelah maksudnya katekisasi belajar kebagaimanaan Tuhan, belajar liturgi-liturgi di gereja, bagaimana sejarah akan adanya agama Kristen, Yahudi, dan Katolik ya. Kalau aku Roma ya. Nah, setelah dibaptis, dulu waktu katekisasi itu aku masih kayak, ya yang penting berbuat baik aja deh gitu. Nah, setelah dibaptis, aku merasakan ada spiritual aku dengan Tuhan. Tapi kembali lagi ini subjektif ya, nggak bisa dibuktikan secara empiris, secara real. Terus aku kayak mana buktinya secara kamera gitu, nggak bisa. Mungkin ada bukti-bukti aku dibaptis, tanggal sekian, jam sekian, terus aku dipoto bersama Romo, kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk hubungan spiritual itu kan aku sama Tuhan. Nah, setelah itu akhirnya yang tadinya cuman kayak ngambil beberapa manfaat untuk dokumen, tapi kok aku malah nggak bisa meninggalkan Yesua gitu, nggak bisa meninggalkan komunitas gereja aku. Aku merasa kayak Romo, pastori atau suster ya kalau di Indonesia tuh mereka adalah keluarga baruku kayak gitu. Nah, terlepas dari itu semua, intinya itu ini yang aku rasakan ya. Tuhan itu hubungan antara manusia itu dengan sang kholik. Kalau dia Islam ya mungkin ketika dia sholat dia merasakan spiritual itu dengan Allah. Kalau orang Kristen merasakan ketika dia rosario merasakan ada apa ya spiritual itu dia dia yang rasakan gitu ya. Gitu juga orang Buddhis. Makanya setelah aku dibaptis kok aku merasa kayak eh aku ngelihat orang-orang itu kayaknya tuh udah titik final gitu loh host. Nah aku mundur kan jadi host, Hmm, mundur dari perdebatan, mundur hmm, dari hal-hal yang berbau agama kayak gitu karena hmm. menurut aku tuh untuk dogma itu nggak bisa dipaksakan dan nggak bisa diusik. Kalau orang Yes. Islam, kalau orang Islam mengusik iman saya, kamu menyembah manusia, bla bla bla. Mungkin orang itu belum selesai dengan dirinya. Ya kalau saya nggak mengusik kamu, ya kenapa kamu harus mempermasalahkan? Saya harus menyembah Yesua sebagai manusia. Saya mau menyembah pohon, saya menyembah patung. Saya tiap hari ke gereja jingkrak-jingkrak. Toh saya nggak merugikan kamu kan? Dan saya ber apa? Saya beragama itu juga dilindungi.
kayak gitu menurut saya ya. Jadi saya kayak enggak ini, cuman kemarin itu ya host saya tuh naik ke komalnya Bang Palopo. Hmm. Nah, dia tuh bertanya begini sama saya, kenapa katanya, dia tuh kan kayak ada salah satu, suara saya jelas nggak host? Jelas jelas Kak, jelas sekali Kak. Di situ kan ada orang Kristen, orang Islam yang bisa dibilang dia tuh kayak sumbu pendek lah ya. Nah, dia itu bertanya sama saya, kenapa kamu percaya Yesus itu Tuhan, sedangkan apa namanya yang ada di dunia ini kan ciptaan, bukan pencipta gitu. Sedangkan Yesus kan di dunia gitu. Ya, saya bilang, itu iman kamu. Kalau iman saya, nggak gitu. Saya bilang gitu. Iman kita udah berbeda. Terus dia nanya lagi, bagaimana kamu tahu kalau Roh Kudus itu ada? Itu jawabnya gimana ya, Mas ya? Bagaimana kamu tahu kalau Roh Kudus itu ada? Iya, saya kan bilang, Hmm. eh, ya saya percaya Yesus itu Tuhan, karena begitu saya dibaptis, Ruh Hadekutsa bersama saya, mengajarkan saya untuk berbuat kebaikan. Yang tadinya saya marah-marah, salah satu contoh, kan tempo hari toner saya kan, toner saya tuh dijatuhin, saya kan pakai es gitu kan lumayan ya harusnya, gitu, dijatuhin sama kucing saya tuh, perang jatuh, terus pecah kan. Wah, kalau biasanya udah mungkin saya udah kayak marah-marah aja. Tapi itu saya ya udahlah, orang udah pecah juga gitu. Saya merasa kayak lebih sabar aja. Ini saya yang merasa ya, tapi suami saya juga bilang, kamu sekarang lebih baik katanya gitu. Ya nggak masalah sih. Kamu saya ateis, kamu Kristen nggak masalah gitu. Nah, ini itu atas apa tuntunan Roh Kudus saya bilang. Nah, pertanyaannya itu gimana tahu itu Roh Kudus ya, Mas ya? Gini Kak ya, kalau aku pribadi ya, aku maksudnya gini, aku juga masih belajar ya tentang Alkitab, belajar iman Kristenan, tapi gini, kalau Roh Kudus itu tuh ketika kakak sekarang gini ya, kakak naik ke room saya, terus kakak sedang bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kakak di room saya. Dengan cara yang benar, maksudnya dengan cara yang benar itu dengan tidak melebih-lebihkan dari kesaksian kakak. Kakak bicara sesuai yang kakak alami di dalam kehidupan kakak. Kakak bicara tentang kebaikan Tuhan yang betul-betul kakak alami di dalam kehidupan kakak tanpa kakak kurangi, tanpa kakak lebih-lebihkan. Roh Kudus itu sedang bekerja di dalam kehidupan kakak. Itu, Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kakak. Itu, kakak bisa memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kakak dan berbagi di room ini. Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kakak. Itu, mungkin seperti itu kak. Kita memang betul, apa yang dibilang Bang AMB ini betul. Roh Kudus tuh nggak bisa kita lihat, itu nggak bisa, tapi bisa kita rasakan kak. Ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Misalnya kak, gini ya, aku kasih contoh mungkin yang lebih gampang lagi gini. Misalnya gini, dulu ketika aku tidak punya Roh Kudus di dalam diri aku, ketika aku tidak menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan aku, gitu ya. Ketika aku tidak menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan aku tuh jatuh ke dalam dunia narkoba. Aku tuh hidup semau aku, gitu. Aku tidak pernah peduli sama orang tua aku, gitu. Tapi ketika aku mengenal Tuhan di dalam kehidupan aku dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan aku, saya mampu melepaskan jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Gitu. Saya mampu hidup lebih baik lagi. Saya mampu saya mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Berarti Roh Kudus itu sedang bekerja di dalam diri saya. Roh Kudus itu sedang bekerja di dalam hidup saya. Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Segala sesuatu yang kita sampaikan tentang kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita, itu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Mungkin seperti itu kak, simpelnya kak. Bang Kiki mau nanya, kalau Sebentar ya, Roh kita selesaikan dulu ya yang Ya nggak manusia apa-apa, setengah nggak dewa apa-apa. tadi. Kalau aku Silakan sih Bang Obit. Ya jangan. Kudus, Silakan Bang Obit.
Ayo, silakan. Kalau Roh Kudus yang itu kan adalah kan kalau di dalam Trinitas itu kan dia itu kan setara dengan Yesus Kristus dan Allah Bapa kan ya. Tidak ada yang lebih tinggi dan rendah kan ya dalam iman Kristen. Betul kan ya? Yes, betul. Makanya kita harus bangga dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu kan omnipresent, omnipresent yang selalu mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik. Saya pun dulu banyak tawaran untuk meninggalkan kekristenan, tapi kayak seperti di hati tuh ada peringatan dari Roh Kudus untuk jangan meninggalkan Yesus. Iya, betul. Betul, Yang betul. bikin saya percaya dan beriman pada Tuhan Yesus. Silakan. Apa yang mau ditanyakan tadi, Bang Opit? Yang mau ditanyakan apa? Silakan. Itu sih saya juga cerita sekalian kesaksian tentang Roh Kudus itu yang Oh gitu. Ya, karena di dalam Yohanes 4 ayat 24 kan udah jelas sekali. Allah adalah roh. Itu. Yohanes 4 ayat 24. Itu tertulis. Itu. Kak, manusia setengah Indomie. Ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Sebenarnya saya ada yang mau saya tanya sama Kakak, tapi Kakak tak itu nanya duluan gak apa-apa gitu. Ada yang mau saya tanyakan sama Kakak sebenarnya. Kak, manusia setengah Indomie. Shalom Kak Dona Irma, shalom. Kak, manusia masih ada di dekat perangkat nggak ini? Lagi nggak ada dekat perangkat ini. Ya teman-teman tuh jadi gitu ya. Memang kalau apa ya? Roh Kudus itu nggak bisa kita lihat, gitu. Tapi Roh Kudus itu bisa kita rasakan, betul apa yang teman-teman typing tadi. Makanya ketika kita misalnya Bang Opit memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, Roh Kudus itu sedang bekerja di dalam diri Bang Opit gitu. Tapi ketika Bang Opit ini memberikan kesaksian yang sesuai yang dia alami, gitu kan. Tapi misalnya ada teman-teman yang memberikan kesaksian yang terlalu melebih-lebihkan kesaksiannya, yang berbohong, itu bukan Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam dirinya, tapi Roh Kardus yang sedang bekerja. Itu bisa seperti yang diomongin Iwan gitu kan, dari tadi kerjanya menjatuhkan iman kekristenan aja, nggak masalah, biarin aja gitu. Masa yes. Silakan Bang Rusada naik ke atas Bang, kalau ingin diskusi naik ke atas silakan Bang gitu. Itu kelihatannya Indomie belum mengerti paham apa yang diterangin sama host. Ya maksudnya gimana? Apa yang belum paham lagi? Silakan. Gitu. Kita sama-sama belajar ya. Saya pun kan saya bilang, saya bukan seorang hamba Tuhan, saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang ahli teologi, tapi saya sedang dalam tahap mempelajari iman kekristenan. Gitu. Bahkan ya Pak, kalau nggak salah kan kalau kita Jangan Pak lagi. menghormati. Gitu. Kalau kita baca di Alkitab Kejadian 1 sampai ayat 1 sampai 3 itu kan secara implisit udah menunjukkan tentang Trinitas ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah ada di atas awan dan berfirmanlah Allah. Ya itu di Kejadian 1 ayat 26 ya Pak. Itu betul. Bahkan Kejadian 18 ayat 1 sampai 2 waktu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu kan ada 3 orang kan ya Pak. Ya. Jangan Pak lah, Kiki aja kan, Pak panggil Kiki aja kenapa? Susah sekali panggil Kiki aja. Hormati saya. Ya silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Bang Opit atau Bang Eka manusia setengah Indomie. Sebenarnya aku mau tanya tadi, apa alasan Kak manusia setengah Indomie bisa menjadi seorang ateis tadi? Awalnya dari agama apa atau memang dari dulu memang ateis? Enggak, dulu awalnya tuh Islam. Oh dulu awalnya Islam. Lahir Islam. Terus kan aku kerja di Cina ya. Terus aku dapet cowok orang sini, maksudnya disukain lah gitu sama orang sini. Nah, terus dia bilang kamu nggak usah visa kerja lagi katanya. Gitu, dia bebasin visa aku, terusan aku satu rumah sama dia. Nah, satu rumah tapi kan nggak nikah ya, orang sini jarang nikah gitu ya. Iya. Terus ya udah aku satu rumah sama dia, ditentang sama keluarga sama pokoknya aku kurang baik lah hubungan sama keluarga ya. Nah udah itu aku sakit tuh Bang.
aku sakit parah, parah lah karena aku kan suka clubbing ya. Mm-mm. Maksudnya orang baru, maksudnya apa ya, orang baru kenal metropolitan, Mm-mm. kenal dunia yang ya Iya, gitulah ya Has ya. ya Nah jadi masuk-masuk ke klub gitu kan. oh, Yes. terus aku kan dikasih beat card yang, maksudnya beat card, aku mau beli apa aja lah gitu. Ya bisa Nah, gitu kan. No limit lah gitu. mm, Ya. iya benar. Kan cowok aku ya mungkin kalau standar di Indonesia lumayan lah gitu ya. Kalau orang sini ya sederhana. Terus akhirnya aku sakit tuh, sakit parah. Terus bocor ginjal gitu kan karena jarang banget minum air putih. Yang Tapi kebanyakan minum air lah, yang lain gitu. iya kayak, iya kayak gitulah. Nah udah itu karena sakit parah, akhirnya aku tuh bilang sama dia kalau aku tuh kena ajab, kalau ini ajab dari orang tua, ini tuh durhaka, terus ini tuh ujian dari Tuhan, terus Tuhan tuh lagi kasih cobaan, terus Tuhan tuh intinya mengajab lah gitu. Mm-mm. Nah udah itu suami aku tuh bilang, cowok aku gitu ya Haus, ya Mm-mm. aku bilang suami aja deh ya. Ya ya, Terus bilang aja suami nggak suami masalah kak. suami aku bilang, katanya kalau Tuhan itu nggak ada. Nah, ya aku bilang kamu nggak bilang nggak ada, tapi buktinya ya kita kayak bersikeras. Cuman dalam keadaan aku sakit, aku kasih analogi gini ya Has ya. Kita tuh kan sakit, bukan kita, saya itu atau hostnya misalnya gitu sakit. Nah, pastinya kalau sakit itu kan menerima apa yang dikasih orang. Kalau dikasih bubur, malah buburnya udah disuapin tuh kan, mau nggak mau dimakan kan. Padahal hostnya kan nggak doyan bubur, maunya nasi pakai rendang, pakai lalapan, pakai sambel kan. Tapi karena sakit nggak bisa ngambil barang apa ya, mau nggak mau apa yang dikasih ya dimakan gitu kan. Nah, karena nggak suka tapi karena tiap hari dikasih itu terus mau nggak mau kan diterima, dan tubuh kita tuh mulai beradaptasi dengan apa yang dimasukin tiap hari gitu ya Mas ya. Nah aku juga kayak gitu, tiap hari aku dibilangin Tuhan nggak ada. Kalau ini ajab dari Tuhan, seharusnya ini tuh nggak ada sebabnya. Ini kan dokter udah mendiagnosa kamu kalau kamu tuh selalu kayak minuman keras, ciu terus tiap hari. Makanya organ tubuh kamu jadi nggak baik. Tapi kalau dokter bilang kamu nggak ada penyakit, tapi tiba-tiba kamu kok nggak bisa jalan atau apa, dokter bener-bener nggak bisa memecahkan apa penyakit kamu. Mungkin itu dari Tuhan. Dan kamu pola hidup kamu sehat, baik-baik aja. Ya mungkin itu dari Tuhan. Lah ini jelas-jelas kamu clubbing tiap hari, narkoboy, ya. Maksudnya yang kayak gitu, ya wajar lah gitu kan. Terus gini aja, kita bikin petisi, kata suami aku kan. Kata suami aku tuh gini aja, kamu minta sama Tuhan kamu jangan sembuh, ya. Kamu jangan sembuh, minta sama Tuhan kamu. Dan saya akan berusaha menyembuhkan kamu. Kalau Tuhan kamu ada atau Tuhan itu ada, kamu nggak bakal sembuh, katanya. Tapi kalau Tuhan itu nggak ada, ya kamu sembuh karena kamu berobat, kayak gitu. Nah akhirnya aku tuh mulai berkeras hati. Ya udah aku Tuhan itu nggak ada gitu. Aku mulai ngikutin pola pikir dia. Aku sembuh host di tahun 2018 tuh, aku sembuh, nggak dioperasi loh. Nggak pakai Itu operasi itu sembuh. iya, sampai akhirnya aku udah sedikit demi sedikit tuh membuang dogma dan doktrin yang ada. Nah, Mm-mm. posisi aku kan lagi lemes tuh, tapi Mm-mm. udah pulang ke rumah ya, Ya. kayak berobat jalan gitu. Terus sama suami aku kan suka dipangku gitu ya. Ayo kita lihat agama dan Tuhan di dunia ini. Ternyata banyak host, nggak cuman Islam, nggak cuman Kristen atau 5 agama yang besar di Indonesia ya. Ternyata banyak Tuhan di dunia ini. Nah, jadi kita itu kayak mengadu nasib Tuhan yang mana yang benar nanti. Dan mereka itu semua mengklaim kalau di luar dari mereka ya masuk neraka. Islam berkata di luar dari Islam ya masuk neraka. Kristen bilang di luar dari Kristen ya nggak selamat. Kayak gitu. Buddhis ya sama.
walaupun Buddhis bilang begini-begitulah ya. Nah, oh iya ya. Nah, jadinya seperti main judi. Ya udah, aku enjoy banget dengan keateisan aku selama 7-8 tahun itu, host. Setelah aku masuk Kristen, aku bilang sama Romo aku ya. Nah, ini pola pikir Romo aku tuh cukup modern. Enggak seperti doktrin-doktrin yang monoton yang ada di Indonesia gitu ya. Oh, maaf ya teman-teman Indonesia. Sekali lagi maaf ya. Ya. Maksudnya ya kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan membiarkan orang-orang sakit gitu kan? Nah, apa Tuhan itu tega atau atau sakit itu dikasih Tuhan karena orang sakit itu selalu berpikir ini cobaan dari Tuhan kayak gitu. Nah, Romo aku tuh kasih kasih apa kayak penjelasan ya. Kamu kalau sakit, jangan datang ke saya, jangan datang ke gereja. Kamu kalau sakit ke dokter cari obat, gitu. Kamu mau sakit, tiap hari buka Alkitab, mana mau sembuh. Yang tadinya kamu cukup dengan ke klinik, bisa-bisa kamu ke rumah sakit UGD katanya. Ini pola pikir yang salah ya. Yang kedua, kamu nggak punya uang, kamu baca kitab tiap hari, mana ada Tuhan nurunin dari langit. Kamu nggak ada uang, kamu cari kerja, apa skill kamu katanya. Nah, kamu usaha dulu, setelah kamu usaha, kamu baru berpasrah, jangan berpasrah dulu, baru berusaha katanya. Gitu, nah. Oh gitu ya Romo ya. Jadi kamu berbuat baik katanya ya. Nah, kalau untuk nanti kamu masuk surga itu bukan prioritas gereja, bukan otoritas Romo atau yang lainnya, itu otoritas Tuhan. Sekarang kamu berbuat baik aja, mau sama orang yang beragama nggak beragama, karena berbuat baik itu bikin kamu bahagia, bukan karena dasar agama, bukan dasar apa katanya. Oh gitu ya Romo ya. Akhirnya ya ya udah, aku tetap jadi oten gitu Host. Walaupun nggak tahu ya Host. Padahal keluarga aku cuma aku doang yang oten. So, keluarga suami juga cuma aku doang yang oten. Tapi aku enjoy aja gitu. Gitu. Jadi apa tadi ya yang Romo sampaikan tadi itu mungkin lebih tepatnya ini kayak kita kita ketika melakukan segala aktivitas kita berserah sama Tuhan. Gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi gini, ketika kita ingin mengawali pagi kita berangkat bekerja, kita berdoa dulu, kita menyerahkan segala pekerjaan kita sama Tuhan. Apapun yang menjadi hasilnya nanti itu kan ini Tuhan ya. Itu cuman betul sih apa yang Romo sampaikan tadi itu percuma kita baca Alkitab nih satu hari satu malam gitu kan. Kita duduk di sini nggak kerja kemana-mana atau nggak posting video di mana-mana ya nggak akan dapat duit itu. Bukan berarti kita baca Alkitab terus duit jatuh gedebuk gitu kan satu gepok gitu 10 juta gitu kan nggak gitu ya. Emang benar apa yang Romo sampaikan tadi gitu. Iya, mungkin terkadang itu pola pikir yang agak melenceng tapi disangkutkan dengan Tuhan gitu ya. Iya. Karena menurut aku sih ya aku ngadopsi perkataan Romo ya. Orang bertuhan itu untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau dia mau memperbaiki moral ya cari Tuhan gitu. Yes, Tapi betul. kalau untuk menjadi kaya, kalau untuk menjadi sembuh, untuk udah ada tempatnya masing-masing di dunia ini gitu. Betul. Tapi mungkin apa namanya yang tadinya dia orangnya nggak sabar dengan mengenal Tuhan kok jadi lebih sabar, lebih lembut. Yang tadinya pemarah kok dia jadi bisa menahan emosinya. Ya. Mungkin kalau orang Islam karena dia mengikuti Muhammad yang sabar. Kalau orang Kristen dia mengikuti Yesus yang sabar, yang mengajarkan kasih. Kan gitu mungkin ya, Mas ya. Kalau orang Buddhis mungkin dia mengikuti Siddhartha Gautama. Nah, jadi mengikuti panutan-panutannya yang dia anggap adalah tauladan. Nah, itu sebenarnya fungsi dari agama. Tapi kebanyakan orang bersembunyi di belakang agama. Di balik agama.
Iya, mengatasnamakan agama. agama. Ya benar Coach. Itu yang parah. Tapi betul yang kakak bilang tadi, tujuan kita beragama itu supaya hidup kita lebih baik. Makanya ketika kita ingin melihat pohon yang baik, akan dilihat dari buahnya. Makanya ketika ada orang yang typing macam-macam, menghujat apa segala macam, kalau menurut saya pribadi ya, mereka sedang salah mempelajari agama mereka. Gitu. Karena apa? Kalau mereka typing macam-macam dan mereka melakukan itu dengan suatu kebanggaan, padahal mereka itu sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Itu karena orang beragama itu supaya hidup lebih baik. Nah, karena kita nggak pernah ketemu, misalnya aku sama manusia ini nggak pernah ketemu, aku sama Ovid ini aku nggak pernah ketemu, aku sama teman-teman yang di bawah ini yang typing aku nggak pernah ketemu. Dari mana aku bisa menilai mereka? Dari mana mereka bisa menilai aku? Kalau aku mungkin dari cara narasi aku, mereka akan bisa menilai aku. Aku ketika aku sudah pernah berbicara sama Kak manusia ini, kurang lebihnya aku bisa mengenal Kak manusia ini dari cara berbicara beliau, itu. Dengan Kak Opit, dengan Bang Opit, aku bisa mengenal Kak Opit dari cara berbicara. Nah, sama teman-teman yang typing di bawah, seperti apa aku cara mengenal mereka? Kehidupan mereka, apakah mereka sudah mempelajari agama secara benar? Ya melalui typingan, itu. Melalui typingan mereka, kata-katanya bagus nggak? Kata-katanya menghujat nggak? Kata-katanya sopan nggak? Karena orang yang beragama, orang yang mempelajari agamanya secara benar, tidak akan mungkin berkomentar yang macam-macam. Tidak akan mungkin berkomentar menghujat iman lain. Karena mereka sedang menghujat iman lain, mereka sedang tidak pede dengan iman mereka dan mereka salah mempelajari iman mereka. Gitu. Silakan yang lain kalau ada yang mau dilanjutkan atau ke manusia setengah dewa yang mau disampaikan lagi. Silakan. Kalau ini Bang Ovid mau ngomong nggak? Ntar aku kayak anu lagi. Kamu Apa? dulu aja kak. Mendominasi. Silakan. Kamu dulu aja kak. Kak Opit katanya. Silakan. Kak. Kamu duluan aja sih. Aku duluan aja kok. Jaki. Iya. Kan kalau saya sih ya kalau misalnya belajar agak kan sekarang kan dunia ini kan udah apa tuh kalau saya belajar ya sekarang dengan kajian teknologi internet teman-teman saya kan bilang kalau semua agama tuh kan dasarnya ya sama aja sama-sama jamin surga dan neraka dan sebagainya tapi tidak ada satu apa yang saya bangga dari Kristenan tuh satu-satunya yang bisa dibuktikan secara historis itu cuma apa dia apa tuh tokohnya pendirinya bangkit dari kematian itu cuman tuh apa tuh cuman di apa di toko di Kristenan yang lain kan hampir apa tuh udah nggak ada kan makanya di situ saya bangga kalau sekarang kan misal ada orang kita lihat ya influencer jualan cara kaya cara ini itu kan cara cari duitnya kalau dulu mungkin toko agama ini menjual cara surga dan neraka apa surga dan neraka untuk membuat dirinya jadi terkenal tapi itu sih saya makin bangga dengan iman Kristen nggak mau berpindah karena dia bisa dibuktikan secara historis buktinya apa para rasul misalnya ada nggak yang dia nyebarin Injil tuh jadi kaya raya rata-rata pada mati martir semua Betul itu. itu makanya saya bangga dan kekristenan sih Yes, betul. Manusia setengah Indomie, silakan Kak, yang mau disampaikan Kak, silakan. Iya, kalau untuk teman-teman apa di bawah, teman-teman Islam gitu ya. Aku sih memahami perasaan kalian. Cuman mungkin kalian kurang bijaksana aja. Ada memang komal-komal Kristen, teman-teman Kristen yang suka kepoin apa agama kalian, nabi kalian. Ya saya mewakili teman-teman atau komal-komal itu minta maaf ya. Jadi teman-teman itu nggak bisa membedakan mana komal yang sedang membahas agama kalian, mana komal yang sedang memang kita ngobrol asik aja tentang kekristenan gitu. Nah, kurang bijaksananya di situ kalau menurut aku. Memang teman-teman Kristen juga banyak membuka komal yang membuat nggak nyaman teman-teman Islam gitu. Yes. Ya. Betul. Jadi ya saling memahamin aja lah. Kadang aku juga nggak nyaman kok sama temen-temen apa Islam yang suka ngebahas-bahas Kristen sama kok. Bentar ya. Ya silakan.
Lanjut Mas. Ya kayak gitu sih kalau menurut aku, makanya typing mereka kan kayak nggak bijak gitu ya. Ya betul gitu. Ya kalau aku sendiri sih balik lagi ya ke manusia ya. Nah, ke omongan yang sering aku bilang ya. Berdebat itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan perdebatan. Ketika berdebat itu dengan cara yang beradab. Gitu. Tapi akan menjadi salah perdebatan itu ketika kita sudah mulai menghujat atau bahkan menjatuhkan iman lain. Akan menjadi salah. Dan itu kita nggak boleh menutup mata dengan itu. Itu saya mohon maaf buat teman-teman yang Kristen. Bukan kita orang Kristen, kita nggak boleh menjadi munafik. Ada dari orang-orang Kristen itu yang bahkan menjatuhkan iman sebelah itu dengan sangat luar biasa ketika mereka bernarasi. Gitu. Makanya jangan kita cuma bisa menyalahkan orang, tapi kita tidak pernah mengaca dengan iman kita. Kita tidak pernah mengaca dengan kekristenan. Masih banyak orang-orang Kristen yang menghujat, bahkan menjatuhkan iman lain. Dengan alasan mereka menghujat duluan kok. Tapi kan kita tidak diajarkan untuk membalas. Tidak ada di dalil, nggak ada tulisan di dalam Alkitab itu yang menyebutkan ketika ada orang menghujat Tuhanmu, balas untuk menghujat Tuhannya. Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Gitu. Terserah orang mau bilang Tuhan Yesus itu seperti apa, terserah. Gitu. Nggak masalah. Kalau mau bilang Tuhan kok manusia, Tuhan kok pakai kolor, nggak masalah. Itu kan asumsi mereka, itu pendapat mereka, silahkan. Itu nggak perlu kita balas dengan menghujat iman mereka, nggak perlu kita balas dengan menghujat Tuhan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sering bilang akan lebih baik misalnya gini, kita jago tentang teologi, kita jago ketika menerangkan isi dari Alkitab, kita jago ketika membahas sejarah Alkitab, kita jago ketika membahas Tuhan Yesus, dan akan lebih sempurna lagi ketika hidup kita atau narasi kita menjadi contoh buat orang-orang yang mendengarkan. Itu ketika hidup kita menjadi garam dan terang dunia, itu akan lebih hebat lagi. Tapi banyak sekali yang sekarang terjadi, jago ketika menjelaskan isi dari Alkitab, jago ketika membahas teologi, tapi ketika bernarasi tidak menjadi contoh yang baik. Itu sangat disayangkan sekali ya. Itu manusia juga tadi udah ngomong kan, udah minta maaf buat teman-teman yang Islam mengatasnamakan. Kalau komal-komal mereka sering menghujat iman lain, manusia mewakili iman Kristen sudah minta maaf, dan kemarin juga saya sudah minta maaf berapa hari yang lalu ya, sama ya, maka manusia saya juga minta maaf. Itu kalau ada komal-komal yang membuat kemarin itu Rahmat Nasution tiba-tiba naik ke sini menghujat iman kekristenan. Dia naik ke sini menghujat iman kekristenan karena dia masuk ke room lain sedang menghujat imannya. Dibalasnya lah dia menghujat ke sini. Itu jadi ya teman-teman yang di bawah juga ya, tolong diperhatikan ya. Room di sini juga kadang-kadang berdiskusi juga gitu. Tapi cara kami sopan. Dan room ini lebih sering untuk kesaksian. Kami tidak pernah menjatuhkan iman lain. Kami tidak pernah menghujat agama lain. Jadi kalau kalian mau masuk ke sini, nggak usah lah tappingnya macam-macam di sini. Gitu. Karena apa? Bukan kami takut, bukan kami ragu sama Tuhan Yesus ketika kalian tapping macam-macam. Malah kasihan diri kalian. Kalian jadi bahan olok-olokan di sini. Gitu. Kalian sedang mempermalukan diri kalian ketika kalian bernarasi atau typing yang macam-macam di sini. Kasihan kalian sendiri. Kalian jadi bulan-bulanan di bawah. Itu janganlah ya teman-teman ya. Kita sama-sama dewasa lah. Kita sama-sama dewasa. Gitu. Oke, Kak Manusia ada yang mau disampaikan lagi Kak? Kak Bang Opit ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih Pak, makasih ya buat itu. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Opit, Kak Manusia Setengah Indomie. Terima kasih banyak ya Kak. Sudah naik ke atas, sudah berbagi kesaksian sedikit. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Shalom. Bang Opit, semangat terus ya main Instagramnya. Aku juga makasih udah dinaikin Hes. Oke, Kak Manusia, terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom untuk kita semua. Biar saya turunkan supaya masih di bawah ya.
Oke, teman-teman yang lain yang ingin berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, silahkan naik ke atas, silahkan ya. Uniripa dan Narari Tonang, ya nggak masalah teman-teman. Nggak perlu dibalas, biarin aja. Mereka mau bernarasi seperti apapun, biarin aja, diamin aja. Itu ketawain aja. Itu, gak usah kita balas dengan menghujat Tuhannya. Nggak penting juga buat kita, gitu kan. Nggak penting buat kita, biarin aja mereka mau berbicara seperti apa silahkan. Gitu. Mereka mau menjatuhkan seperti apapun, mereka mau bilang seperti apapun tentang Tuhan Yesus, mereka mau bilang Alkitab itu kontradiksi pun, itu tidak akan membuat kita ragu sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat.